Selamat pagi, saya Katrina dari SMP Negeri 1 Sausu, CGP Parigi Motong, akan melakukan aksi nyata modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Sahabat Kom mengatakan, belajar adalah keajaiban. Melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, kita menciptakan kondisi yang mengizinkan semua siswa mengakses keajaiban tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan sistematis untuk merancang kurikulum dan instruksi pembelajaran bagi siswa yang beragam kemampuannya, minatnya, serta kebutuhan belajarnya. Guru memodifikasi strategi mengajar pada konten, proses, dan produk yang diawali dengan melakukan asesmen untuk memperoleh data sebagai informasi mengenai tingkat kesiapan siswa, minat, serta gaya belajar yang dimiliki. Pada kesempatan ini, saya akan mengajarkan anak-anak tentang perdagangan internasional. Sebagai kegiatan awal, diawali dengan kegiatan rutin, yaitu berdoa, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Setelah itu, menginstruksikan kepada siswa untuk menuliskan apa saja yang mereka ketahui tentang perdagangan, apa manfaat perdagangan, dan apa tantangan dari perdagangan tersebut. Setelah itu, meminta siswa untuk membagikan apa yang telah mereka tuliskan. Saya sebagai guru memberikan apresiasi atas usaha tersebut. Dari hasil pekerjaan siswa tersebut, kemudian saya petakan sesuai kebutuhan belajar mereka yang didasarkan pada kesiapan, minat, serta proses belajar mereka. Saya sebagai fasilitator dan pelatih, sedangkan siswa menjadi peserta yang aktif dalam proses belajar mereka sendiri, membuat pilihan berdasarkan minat, belajar sendiri, saling menjadi tutor sebaya, dan bekerja dalam kelompok kecil. Untuk pembelajaran sosial emosional, di sini saya akan jelaskan apa itu pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional yaitu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional pada anak akan melahirkan kemampuan adaptasi secara kognitif maupun sosial. Kompetensi-kompetensi sosial seperti self-awareness, self-management, social awareness, responsible, dan lain-lain dari kelima kompetensi tersebut menjadi fokus pengembangan dalam proses pembelajaran, juga mengimplikasi pada tertanamnya karakter unggul dalam konteks sosial maupun dalam konteks lainnya. Dari kelima kompetensi tersebut, saya memilih 2 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi manajemen diri. Yang kedua yaitu kompetensi kesadaran sosial. Diawali dengan kegiatan rutin. Dalam kegiatan rutin ini, anak-anak menuliskan ucapan terima kasih yang akan dilakukan setelah istirahat.
Tujuan dari kegiatan ini dari segi manajemen diri yaitu mampu memotivasi diri siswa dengan selalu mengingat orang yang sudah berbuat baik. Sedangkan kompetensi kesadaran sosial yaitu mereka mampu menghormati orang lain dengan pikiran terbuka sekecil apapun kebaikan yang mereka telah peroleh dan tetap mereka hargai. Kegiatan yang terintegrasi dalam mata pelajaran yaitu di sini mempergunakan role play komunitas aktif. Pada kegiatan role play aktivitas komunitas aktif ini, anak-anak disuruh duduk secara berhadap-hadapan. Kemudian mereka saling bercerita tentang pengetahuan mereka tentang apa itu perdagangan. Kenapa sampai muncul perdagangan internasional? Apa manfaatnya perdagangan tersebut khususnya bagi pengembangan ekonomi dan lain-lain. Namun mereka saling menghargai di mana mereka tidak boleh memotong perkataan mereka teman sendiri apabila temannya berbicara. Hanya dapat mengatakan lalu, terus, dan setelah itu gantian sebagai pendengar. Yang temannya yang lain mendengarkan dan yang satunya kemudian menceritakan tentang pengetahuan apa yang dia ketahui tentang perdagangan dan masalah-masalah yang ada dalam perdagangan internasional. Kalau kita lihat dari kompetensi kedua, tujuan dari kegiatan role play ini dalam kompetensi kedua yaitu mampu mendisiplinkan diri anak didik termasuk mengontrol perasaan serta menahan diri, di mana dia harus menahan diri tidak memotong perkataan temannya. Sedangkan dalam kesadaran sosial yaitu mampu memahami perasaan orang lain dengan tidak memotong perkataan temannya saat berbicara, tetapi berusaha untuk menahan dan merasakan apa yang sahabatnya atau temannya ceritakan. Yang berikut, bagian yang protokol dari kompetensi sosial emosional, yaitu membuat kolase diri. Di sini, anak-anak mempersiapkan kertas, lem, kemudian menuliskan atau mendeskripsikan tentang apa kelebihan yang mereka miliki, kemampuan yang dimiliki, kemudian kelemahan-kelemahannya. Dari membuat kelemahan atau mengetahui potensi diri diharapkan memiliki tujuan di dalam manajemen diri, yaitu mampu mengatur tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan dalam kesadaran sosial, yaitu pengambilan atau melihat dari perspektif kemampuan yang dia miliki, sehingga dia mengetahui kemampuannya itu, dia akan lebih termotivasi untuk mengacu atau memotivasi dirinya di dalam meraih dan untuk meraih kesuksesan tersebut. Dari kedua pembelajaran tersebut di atas, yaitu pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, kalau saya lihat bahwa sebenarnya dalam setiap pembelajaran selama ini yang telah saya lakukan di sekolah, saya sudah melakukan, hanya tidak terkontrol dan belum diketahui dia masuk dalam bidang apa, dia masuk dalam kompetensi mana. Hanya kalau saya lihat bahwa saya telah melakukan rencana perbaikan di masa yang akan datang, bahwa saya akan menerapkan dengan sungguh-sungguh dari kedua pembelajaran tersebut sesuai dengan langkah-langkah yang telah saya terima baik dari Bapak instruktur maupun dari Bapak fasilitator. Dan akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan demi kemajuan pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam dan bahagia. Saya Nikade Devianji Anggriani. Saya hanya ingin mengapresiasikan tentang ucapan terima kasih kepada orang yang telah baik kepada saya.
Betapa bersyukurnya saya mendapat guru-guru seperti Anda yang tidak mudah ditemukan. Saya sangat menghargai kerja keras yang telah Anda lakukan untuk membantu saya dan teman-teman lainnya. Dan terima kasih juga telah menjadi guru yang hebat, imbas positif, teladan, luar biasa, dan sekaligus menjadi sahabat kita di sekolah. Kalian orang terbaik yang ada di sekolah. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses atau filosofi untuk pengajaran efektif dengan memberikan beragam cara untuk memahami informasi baru untuk semua siswa dalam komunikasi ruang kelas yang beraneka ragam. Untuk mendapatkan konten, mengolah, membangun produk pembelajaran dan ukuran penilaian sehingga semua siswa di dalam suatu ruangan kelas yang memiliki latar belakang kemampuan beragam bisa belajar dengan efektif. Perasaan saya untuk hari ini senang, bahagia, seru, sedih juga dikarenakan harus menjaga jarak karena harus mematuhi protokol kesehatan. Saya sangat senang karena hari ini dapat bertemu teman-teman dan belajar bersama. Guru yang mengajarkan juga sangat asik dan humble. Terima kasih. Pembelajaran diferensiasi adalah salah satu cara untuk mengakomodir beragam kesiapan siswa di dalam kelas. Arti lain dari pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran praktik di mana guru menyampaikan pembelajaran dengan penyesuaian pada kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Perasaan saya saat pembelajaran diferensiasi sangat senang. Refleksi terhadap diri saya sendiri adalah awal dari sekolah daring sangat susah bagi saya untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Tapi setelah guru-guru saya menerapkan pembelajaran diferensiasi, saya lebih mudah memahami pembelajaran yang diberikan. Refleksi terhadap guru adalah menjelaskan dengan baik. Makasih. Sudah? Pembelajaran diferensiasi adalah salah satu cara untuk mengakomodir beragam kesiapan siswa di dalam kelas. Perasaan saya sangat senang. Refleksi saya terhadap pembelajaran. Saya sangat gampang memenuhi materi karena saya sangat memperhatikannya. Refleksi guru sangat ramah sehingga saya gampang dalam memahami materi yang diterangkan oleh guru.